pagi kawan-kawan dari media semuanya, baik cetak elektronik. Pertama, terima kasih atas kehadiran kawan-kawan semuanya pada hari ini. Selasa ya, di Masjid DPRD Provinsi Sumatera Barat yang baru, yang belum resmikan, saya Nofrizon, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, fraksi Demokrat, mungkin satu-satunya yang pertama di Indonesia yang jumpa pers di masjid di bawah sumpah Al-Quran di atas kepala saya. Ya, ini Al-Quran di hadapan teman-teman semuanya. Apabila saya mengatakan, menyampaikan bohong dan tidak benar dalam jumpa pers ini, mengklarifikasi apa yang dituduhkan oleh skenario-nya Mulyadi dan Ali Tanjung, tidak diterima amal ibadah saya oleh Allah yang Maha Kuasa sampai hari saya mati. Ya, tidak diterima amal ibadah saya oleh Allah kalau saya berkata bohong. Ini Al-Quran di tempat saya. Inilah sebagai prolog bagi kawan-kawan semuanya. Mungkin satu-satunya di Indonesia ini saya yang bersumpah di masjid jumpa pers memberikan keterangan yang jujur sejujurnya. Yang memfitnah, yang mengapakan saya, menjelek-jelekkan saya klarifikasi. Dan tunggu saatnya sekencang-kencang dari dusta, kebenaran akan bukanya. Allah akan melindungi orang yang dizalimi. Demikian mungkin itu yang saya sampaikan. Suatu prolog. Silakan kawan-kawan bertanya. Sudah boleh Al-Quran ini saya taruh di bawah lagi? Oke, terima kasih. Silakan. Kalau ada bertanya. Pak Nok, terkait yang ditujukan ke Pak Nok dari surat fraksi itu, Pak Nok ada 3. Yang pertama terkait dengan SMR. Yang kedua, Pak Nok berbeda dengan dengan sikap dengan fraksi terkait hotel di di gedung kebudayaan. Yang ketiga, Pak Nok melakukan pengancaman terhadap gadis. Mengenai SMR, Koperasi Saudagar Minang itu adalah koperasi toko-toko perantau Minang yang ada di rantau dan di ranah. Kalau boleh saya menyebutkan namanya itu Pak Pasli Jabar, Pak Pasli Jalal, Basir Jabar yang di Sumbar, Pak Dasrul Amsudin, dan banyak 600 orang. Dan itu tujuannya adalah untuk menghidupkan ekonomi kerakyatan di Sumatera Barat. Dan saya juga anggota koperasi di sana. Arkadius juga anggota koperasi. Ada nggak aturan dan larangan yang melarang Nofrizon anggota koperasi? Hah? Terkait konflik kepentingan yang... Kepentingan apa saya di sini? Taruhlah mini soccer dia bilang ya. Ya. Apa hubungannya sama saya? Itu kan aset pemerintah daerah. Hah? Kepada siapapun dikontrakkan, itu kan kawan-kawan kan sering standby di bor. Ya. Kayak ular bersarang di sana kan? Dikontrak 200 juta perjanjian dengan Pemprov. Itu bukan urusan saya. Kenapa dituduhkan sama saya? Apa korelasinya sama saya? Ini saya melihat orang-orang kepentingan di internal Demokrat sangat tidak suka saya dekat dengan ketua Koperasi MCR, orang tuanya Pak Wagub. Saya berteman sama beliau tahun 90-an. Waktu itu beliau salah seorang komisaris di perusahaan dan saya sebagai PR-nya. Belum di DPRD saya lagi ini. Sudah punya hubungan emosional. Dia bikin masjid, saya juga mengurusan dengan pengurus panitianya. Nah, tapi Abang Komisi 3, Bang. Apa? Komisi 3 yang berhubungan berkaitan dengan aset. Nah, aset. Itu kan sampai resmi, kan kolektif kolegial. Ada nggak saya mendukung dalam rapat itu? Tidak ada. Oh, ini tidak boleh segala macam, saya ikuti apa alur ibarat air dia mengalir. Ya kan? Nilai kontraknya itu di bawah appraisal yang 400 juta, tapi dia itu antara pemerintah daerah dengan lembaga resmi. Silakanlah lembaga yang menganukannya. Kenapa kayak dengan pribadi? Kalaulah lembaga yang menyatakan memprotes ya kan? Rapat mitra ini harus begini-begini, ya kita ikuti. Terkait apa Pak Nok, dugaan pengancaman melalui rekaman Rahmat Saleh. Nah, ini yang menarik. Ini seperti apa Pak Nok? Kronologisnya, Insinyur Mulyadi minta ketemu sama Gubernur, meminta anggaran APBD di Sumatera Barat untuk Alsintan, Traktor, bentor dan lain sebagainya itu yang akan dibagikan di daerah dapil dia mau caleg Agam. Maka diperintahkanlah Ketua DPC Agam dan mantan
caleg DPRD Agam, Bukhari, siapa namanya, Eri, Bakrizal namanya, menemui PPL, meminta proposal. Minta proposal semuanya, maka Mulyadi berapa dengan Rahmat Saleh, dengan arah Pak Gubernur. Nah, kan sudah berjalan, proposal sudah dikumpulkan semua lebih, dengan Lasmawan satu lagi, stafnya Mulyadi, diminta proposal. PPL sama saya, Pak Naf, ini ada proposal datang meminta tanda tangan. Katanya pokir Demokrat. Pokir saya kan udah habis. Saya tanya sama pengurus Demokrat, iya ini perintah dari Mulyadi. Nah, ternyata ini, masuk, saya nggak tahu. Saya tidak tahu. Ini ada WA, ini PP dan saksi. Ada WA dari Dinas Pertanian, kan ada permintaan menunjuk satu perusahaan, ya, Dragon, ya kan? Saya bilang, siapa yang bilang? UNSMP, katanya Rahmat Saleh, ya kan? Nanti asalkan pertanyakan di paripurna. Mungkin itu pengancapannya. Saya tanyakan instruksi dari paripurna. Nah, akhirnya Rahmat Saleh ditelepon oleh gubernur, disuruh ke gubernuran, maka klarifikasi Rahmat Saleh ke Yustiadi. Biasa kan politik, numpul klarifikasi, ya anak buah karena telepon kan, apalagi anggota DPRD kan. Nah, inilah yang viral, batal ini. Tidak dapat oleh kelompok-kelompok kecewa, kelompok tadi yang ratusan tersebut. Nah, Rahmat Saleh menelpon Yustiadi, direkam, dikirim sama Mulyadi. Bukan saya mengancam, tidak ada. Kapan saya mau main proyek? Kalau saya mau main proyek, bagus waktu Covid. Saya pimpin miliaran sih nama uang. Ada tawaran seperti itu, tapi saya tolak. 3 periode saya di DPRD sebelum pernah main proyek. Ya kan? Kalau main proyek, baguslah waktu Covid dulu. Saya pansusnya. Berapalah 3 miliar kemudian ratusan miliar kan? Nah, bukan kelas saya di sana. Berarti abang nggak ada mengancam Yustiadi? Tidak ada, tapi mengancam. Saya akan pertanyakan di paripurna. Betul, saya pertanyakan. Di paripurna kan Pak Nop menyebut langsung RS dan betul. UNSMP. Ada ini WA? Memang ada buktinya Pak Nop. Ada WA nih? Ada buktinya UNSMP dan Rahmat Saleh itu melakukan intervensi. Waktu itu saya telepon Pak Yustiadi, kata tidak ada permintaan di sini. Itu jawaban Yustiadi sebelah saya. Rahmat Saleh dapat lain lagi, cerita biasalah nama pejabat karena pressure wajar saya memahami itu. Dan saya sangat memahami itu, no problem aja bagi saya. Itu saya punya mental. Itu kapan mungkin mana saya mau Al-Qurannya bukannya kitab ya, bersumpah ya. Itu jujur saya katakan itu. Jujur saya katakan. Bagaimana Pak Nop menyikapi surat fraksi yang melakukan peringatan kepada Pak Nop? Nah, masalah peringatan tidak sesuai dengan mekanisme. Tidak pernah diatur rapat. Ada nggak dipanggil saya di rapat? Tidak ada. Datang aja surat. Si Aida suruh tanda tangan, sekretaris ceritanya. Aida nggak mau awalnya. Kapan kita belum rapat katanya. Ini perintah dari ketua. Terpaksa Aida tanda tangan. Biasanya kalau ribut-ribut nggak ada fraksi yang SP. Biasanya partai kan DPD. Ini fraksi yang menegur saya. Aneh kan? SP. Kapan ini satu-satunya di dunia di DPRD yang fraksi ada teguran? Biasanya SP itu dari partai. Ini ada surat sama saya di sini. Tidak sesuai mekanisme. Panggil saya, sidang saya tidak pernah. Tapi kata fraksi sudah mengundang Pak Nop, tapi Pak Nop tidak datang. Ini ada apa Pak Nop? Saya diundang waktu rapat kemarin. Itu kan ada baca WA-nya kan? Ya. Sudah saya klarifikasi waktu rapat sebelumnya. Masalah SMSR semuanya sudah sampai ke DPD. Diundang lagi, ini jebakan buat saya. Buat apa saya datang? Dibilang masalah caleg gak dicalek, kamu saya gak apa-apa. Tidak dicalek, kamu saya gak apa-apa. Disurati saya suratin dia duluan. Gitu Dinda. Bang, untuk klarifikasi bang, ada disebut sama Yustiadi itu katanya abang ada gangguan itu. Silakan buktikan kalau ada. Tidak benar ya bang? Tidak benar sama sekali. Ayo kita buktikan. Saya membawa bendera ini harus menang ini. Ayo, ini Al-Quran. Ya. Nah. Tapi yang kemarin itu yang apa katanya yang sebelum itu kan CST menang itu apa hubungannya sama bang? Nggak ada ubah sebenarnya. Dia main proyek, saya nggak ada main proyek.
Saya tidak ada main dengan CIS dengan apa dengan perusahaan, tidak ada saya main-main proyek. Apalagi apa itu yang dituduhkan saya membawa rekan ini bendera ini harus dimenangkan. Ayo buktikan. Mau nggak orang-orang itu bersumpah semuanya dari Al-Quran, ya, Istiadi segala macam, Mulyadi, Ali Tanjung, mau nggak ada bersumpah seperti ini sama saya? Ayo please. Saya mau sekarang ini saya disidang oleh Dewan Kehormatan DPP Demokrat dengan catatan maunya saya Mulyadi, Ali Tanjung dengan sumpah Al-Quran. Ayo mau nggak dia? Saya mau itu mau saya tuntut. Berani nggak dia? Pak Nop, berarti kembali Pak Nop, persoalan Pak Nop dengan Rahmat Saleh dan siapa namanya? Si Aris Mimpi ini sudah selesai ya Pak Nop? Saya nganggap sudah selesai. Sudah selesai, bukan urusan saya lagi, ini masa politik. Ini proses-proses udah biasa itu. Jangan kalau tidak mau bermain politik, jangan jadi orang politik. Ya. Ada bom yang akan saya ledakkan tentang di Demokrat habis ini. Kalau saya melihat, karena saya melihat Ali Tanjung ini belum mampu untuk memimpin fraksi. Ya. Saya 3 periode di DPRD ini. Ya. Baru kali ini fraksi yang temu seperti ini amburadul. Fraksi Perselet setiap sekali minggu dia rapat fraksi. Kami setiap Ali Tanjung selama fraksi Demokrat Ali Tanjung baru 2 kali kami rapat fraksi. Kawan-kawan tahu kan pandangan fraksi lemah Demokrat kan? Lemah Demokrat. Itu pula jadi ketua fraksi. Hah? Rusak jadinya. Pak Nop, terkait dengan ucapan Pak Nop tadi, Pak Nop tidak akan mencalekkan 2024 ini dari Demokrat ini seperti ngapain saya caleg seperti ini? Tidak lagi Pak Nop. Hah? Tergantung dalam arti kata, bagus saya ngurus bisnis saya lagi. Daripada mau bertentangan dengan batin saya berdosa dengan Tuhan, no. Ya, saya diperintahkan seperti ini, no. Agama saya pertaruhkan di sini. Santri saya mendoakan saya, tapi saya lebih 100 orang. Saya punya usaha yang lain. Berarti sikap Pak Nop terhadap peringatan fraksi ini biasa saja Pak Nop? Anggap ini lalu aja itu. Ya. Ini lalu. Ya. Tapi dengan adanya perlawanan dengan ketua DPD ini, Yang takut 3 atas dunia. Sama Tuhan, sama orang tua, sama kesalahan. Semua tidak takut saya. Kalau saya salah, anak kecil sujud saya di kakinya. Oh viral kemarin di media, please aja. Bahkan viral kemarin itu saya ditawarkan anggota DPR RI sekarang. Demi Tuhan kemarin. Ditawar saya untuk yang peluang itu duduk. Saya viral di jalan-jalan, datang Rahmat kemarin. Di Jakarta saya ditawarkan pertemuan di salah satu hotel. Mau nggak Pak Nofrizon jadi caleg dari partai kami? Silakan lihat dulu nilai saya dulu, saya bilang. Survei saya dulu, kalau layak rasanya nanti kita bicarakan lagi. Saya sementara saya dipindahkan datang tawaran untuk DPR RI yang mempunyai peluang untuk duduk. Ngapain saya takut? Tapi saya sekarang masih biru kan? Biru. Nah, baju saya sekarang masih biru. Biru. Masih Demokrat. Ya masih Pak, Demokrat. terkait ada isu pimpinan partai sendiri yang minta-minta proyek ini seperti apa? Apa? Pimpinan partai yang minta-minta proyek mungkin barangkali. Tunggu saatnya. Ada. Masalah pokir itu nanti. Artinya ada ini seperti apa? Apa? Ada atau Bukan minta proyek. Minta apa ya? Paket untuk selesai dia kampanye nanti. Ya. Untuk menjadi DPR RI. Nanti saya bongkar. itu siapa Pak? Nantilah. Tunggu, jangan sekarang, nggak ada berita saya lagi di sini. Nggak viral saya lagi nanti ya. Ini bukan untuk berita ya. Saya ada buktinya saya di sini.